perkenalkan, nama lengkap saya Claudio Nurhendra Marcelin Rafael. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana dengan NIM 2302010020. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit beberapa materi terkait dengan hukum internasional. Di sini saya akan membahas 7 materi yang terkait. Oke, kita langsung saja kepada pembahasannya. Oke, baik, untuk materi yang pertama yaitu bentuk perwujudan hukum internasional. Hukum internasional diwujudkan dalam 2 bentuk utama. Yang pertama, hukum internasional tertulis, itu ada traktat atau konvensi, perjanjian formal antara negara atau organisasi internasional yang mengikat secara hukum seperti Piagam PBB atau Konvensi Jenewa. Yang kedua, protokol tambahan terhadap traktat, misalnya protokol Kyoto. Yang kedua, hukum internasional tidak tertulis. Yang pertama itu ada kebiasaan internasional, praktik yang diterima umum sebagai hukum seperti imunitas diplomatik. Yang kedua, prinsip umum hukum, prinsip keadilan atau non-intervensi yang diakui secara universal. Yang ketiga, putusan pengadilan internasional, rekomendasi atau keputusan Mahkamah Internasional atau ICJ. Selain itu, keputusan organisasi internasional seperti resolusi PBB juga dapat menjadi bagian dari perwujudan hukum internasional, meskipun tidak mengikat. Semua itu berfungsi mengatur hubungan antar negara dan entitas global lainnya. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja untuk materi yang kedua. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada materi yang kedua, sejarah perkembangan hukum internasional. Hukum internasional adalah sistem aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, individu, dan entitas lain dalam komunitas global. Dalam perkembangannya dapat ditelusuri dari era kuno hingga modern melalui berbagai tahap berikut. Di era kuno, perjanjian antar negara kota. Hukum internasional awal dimulai dengan kesepakatan dan perjanjian antar negara di kota Mesopotamia, Yunani, dan Romawi. Contohnya adalah perjanjian kedamaian Kades antara Mesir dan Kerajaan Het pada 1259 SM. Kedua, pengaruh agama. Norma-norma yang mengatur perang, perdagangan, dan hubungan diplomatik seringkali didasarkan pada prinsip-prinsip agama atau moralitas seperti hukum agama Hindu, Buddha, dan Islam. Yang kedua, pada abad pertengahan. Yang pertama itu dominasi gereja dan kaisaran Romawi Suci. Pada era ini hukum internasional didominasi oleh hukum kanon atau gereja dan otoritas kekaisaran Romawi Suci. Konsep Respublika Kristiana menggambarkan solidaritas umat Kristen dalam hubungan internasional. Yang berikut, pengaturan perang dan diplomasi. Piagam dan traktat mulai mengatur perang dan hubungan antar negara. Yang ketiga, abad ke-16 hingga ke-18. Itu bangkitnya negara berdaulat. Dalam pemahaman ini, konsep kedaulatan negara berkembang setelah perdamaian Westphalen yang mengakhiri perang 30 tahun. Perdamaian ini menjadi dasar hukum internasional modern. Yang berikut, teori alam. Tokoh seperti Hugo Grotius atau Bapak Hukum Internasional menyusun prinsip hukum alam yang mengatur hubungan antar negara seperti bukunya De Jure Bella Pacis. Yang berikut, kolonialisme dan perdagangan global. Dalam hal ini, penjajahan oleh bangsa Eropa mendorong berkembangnya hukum laut dan hukum ekonomi antar bangsa. Yang keempat, abad ke-19. Itu yang pertama, kodifikasi hukum internasional. Mulai ada upaya kodifikasi seperti Konvensi Jenewa 1864 tentang perlindungan korban perang. Yang berikut, pengadilan arbitrase. Muncul lembaga arbitrase internasional untuk menyelesaikan sengketa tanpa perang seperti
pengadilan tanpa arbitrase. Yang berikut, hukum perang. Dalam hal ini, perkembangan hukum humaniter internasional dimulai dengan pembentukannya perjanjian yang mengatur cara berperang. Yang kelima, abad ke-20 dan 21. Dalam pemahaman ini, lembaga internasional. Setelah Perang Dunia I dan II, berdirilah Liga Bangsa-Bangsa 1920 dan kemudian Perserikatan Bangsa-Bangsa 1945 untuk menjaga perdamaian dan mengatur hubungan internasional. Yang berikut, konvensi multilateral. Konvensi penting seperti Piagam PBB, Deklarasi Universalitas Hak Asasi Manusia 1948 dan Konvensi Hukum Laut 1982 memperluas cakupan hukum internasional. Yang berikut, globalisasi dan isu baru. Hukum internasional semakin berkembang untuk menangani isu lingkungan, hak asasi manusia, kejahatan internasional, teknologi, dan dunia maya. Hukum internasional telah berevolusi pada perjanjian sederhana antar negara menjadi sistem kompleks yang mengatur berbagai aspek kehidupan global. Dinamikanya terus berkembang seiring perubahan kebutuhan dan tantangan dunia modern. Baik, kita lanjut pada materi yang ketiga. Baik, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu subjek-subjek hukum internasional. Apa itu subjek hukum internasional? Subjek hukum internasional adalah entitas yang memiliki hak dan kewajiban dalam sistem hukum internasional serta kapasitas untuk bertindak sesuai dengan hukum tersebut. Subjek hukum internasional tidak hanya terbatas pada negara tetapi juga mencakup entitas lain yang diakui oleh komunitas internasional. Baik, kita masuk yang berikut, jenis-jenis subjek hukum internasional, yaitu yang pertama, adanya negara. Subjek utama dalam hukum internasional harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Konvensi Montevideo 1933. Yang pertama itu memiliki wilayah tetap, memiliki penduduk tetap, dan memiliki pemerintahan yang efektif, dan mampu menjalin hubungan dengan negara lain. Yang berikut, hak dan kewajiban negara termasuk kedaulatan, non-intervensi, dan penghormatan terhadap hukum internasional. Yang kedua, organisasi internasional, entitas yang dibentuk oleh negara-negara melalui perjanjian internasional untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga memiliki kapasitas hukum untuk bertindak di tingkat internasional. Yang ada juga contohnya Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Organisasi Kesehatan Dunia WHO, dan Uni Eropa. Yang ketiga, individu diakui sebagai subjek hukum internasional dalam hal tertentu, terutama terkait hak asasi manusia dan kejahatan internasional, dan juga dapat dikenakan tanggung jawab pidana internasional melalui pengadilan seperti Mahkamah Pidana Internasional atau ICC. Kita lihat contohnya, contoh kasus kejahatan perang, genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Yang keempat, kelompok pemberontak atau gerakan pembebasan nasional. Dalam pemahaman ini diakui sebagai subjek hukum internasional jika memenuhi syarat tertentu seperti menguasai wilayah dan diakui oleh komunitas internasional. Ada juga contohnya, yaitu Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO. Yang kelima, Takhta Suci dan Ordo Militer Berdaulat Malta. Takhta Suci diakui sebagai subjek hukum internasional karena status historis dan perannya dalam diplomasi global. Yang berikut, Ordo Militer Berdaulat Malta. Dalam pemahaman ini memiliki status khusus meskipun tidak memiliki wilayah tetap. Yang keenam, yaitu perusahaan multinasional. Dalam hal ini, meskipun bukan subjek hukum internasional utama,
perusahaan multinasional dapat memiliki hak dan kewajiban tertentu dalam kinerja hukum internasional seperti perlindungan investasi atau kewajiban lingkungan. Kita masuk pada yang berikut, karakteristik subjek hukum internasional. Ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, memiliki kapasitas untuk membuat perjanjian internasional dan juga dapat menuntut atau dituntut di forum internasional, dan memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Oke, yang berikut tantangan dalam subjek hukum internasional. Yang pertama, penentuan status subjek hukum internasional seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik global dan juga batasan hak dan kewajiban untuk subjek non-negara tidak selalu jelas. Dan perkembangan teknologi dan ekonomi global seperti kehadiran aktor siber menimbulkan kebutuhan untuk memperluas definisi subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional merupakan elemen penting dalam menjaga tatanan global. Meskipun negara tetap menjadi subjek utama, peran entitas lain terus berkembang seiring perubahan dinamika internasional. Oke, baik teman-teman, kita lanjut untuk materi yang keempat. Baik teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu sumber-sumber hukum internasional. Hukum internasional adalah sistem aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks internasional. Sumber-sumber hukum internasional diatur dalam pasal 35 Statuta Mahkamah Internasional yang menjadi pedoman utama dalam penempatan hukum internasional. Kita lihat sumber-sumber tersebut meliputi yang pertama, perjanjian internasional atau treaties, merupakan kesepakatan tertulis antar negara atau organisasi internasional yang diatur oleh hukum internasional dan juga dapat bersifat bilateral, regional, atau multilateral. Contohnya piagam PBB, Konvensi Jenewa. Kedua, kebiasaan internasional atau international custom. Dalam hal ini, praktik umum yang diterima sebagai hukum karena diikuti secara konsisten dan dianggap mengikat. Didasarkan pada dua elemen, praktik umum dan keyakinan hukum atau opinio juris. Kita lihat contohnya, prinsip kedaulatan negara dan larangan penggunaan kekuatan tanpa alasan sah. Yang ketiga, prinsip-prinsip umum hukum. Dalam hal ini, prinsip yang diakui oleh negara-negara dalam sistem hukum nasionalnya yang digunakan untuk mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada perjanjian atau kebiasaan yang relevan. Dan juga ada contoh prinsip keadilan, etikat baik, dan larangan penyalahgunaan hak. Yang keempat, keputusan yudisial dan pendapat para ahli. Keputusan pengadilan internasional dan nasional dapat digunakan sebagai referensi meskipun tidak bersifat mengikat secara langsung. Dan juga pendapat para ahli diakui sebagai sumber tambahan untuk menjelaskan dan mengembangkan hukum internasional. Yang kelima, resolusi dan deklarasi organisasi internasional. Meskipun tidak selalu mengikat, resolusi dan organisasi seperti Perikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dapat menjadi bukti perkembangan internasional atau interpretasi norma yang ada. Yang berikut, sumber-sumber ini saling melengkapi dalam membentuk, mengembangkan, dan menegakkan hukum internasional, menciptakan sistem hukum yang dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan global. Oke, mungkin itu beberapa penjelasan saya tentang sumber-sumber hukum internasional. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang berikut, yaitu yang kelima. Oke, baik teman-teman, kita masuk pada materi yang kelima, yaitu hubungan hukum internasional dan hukum nasional.
Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional melibatkan pengaturan bagaimana aturan internasional diterapkan dalam sistem suatu negara. Perbedaan ini terletak pada cakupan dan sifatnya, yaitu yang pertama hukum internasional. Dalam pemahaman ini mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan individu dalam konteks global, dan juga berasal dari perjanjian internasional, kebiasaan, dan prinsip hukum yang diakui internasional. Yang kedua, hukum nasional, yaitu mengatur hubungan di dalam negara, termasuk individu, perusahaan, dan lembaga pemerintah. Ada juga disusun berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan domestik. Kita masuk pada pemahaman yang berikut, teori hubungan hukum internasional dan hukum nasional. Yang pertama, teori monisme. Dalam hal ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan suatu kesatuan dalam sistem hukum. Hukum internasional dapat langsung diterapkan dalam nasional tanpa memerlukan adopsi khusus. Contohnya, negara-negara yang menganut prinsip langsung. Yang berikut, teori dualisme. Hukum internasional dan hukum nasional adalah dua sistem hukum yang terpisah, dan agar suatu internasional berlaku di tingkat nasional perlu diadopsi ke dalam hukum domestik melalui undang-undang. Contohnya sistem hukum di Inggris. Dan juga ada praktik hubungan di beberapa negara, yaitu yang pertama, negara dengan sistem monisme. Hukum internasional berlaku langsung jika tidak bertentangan dengan konstitusi. Berikut negara dengan sistem dualisme, mengutamakan hukum nasional dan hukum internasional hanya berlaku setelah diratifikasi. Tantangan dalam hubungan hukum internasional dan nasional. Yang pertama, konflik kepentingan ketika aturan internasional bertentangan dengan konstitusi atau norma lokal. Yang kedua, penegakan hukum. Implementasi atau internasional seringkali bergantung pada komitmen politik negara. Yang berikut, kedaulatan negara. Beberapa negara menolak aturan internasional yang dianggap melanggar kedaulatan mereka. Yang berikut, hubungan antara hukum internasional dan nasional bersifat saling melengkapi, tetapi terkadang juga menimbulkan konflik. Untuk mencapai harmoni, negara perlu membangun mekanisme penyesuaian yang efektif melalui ratifikasi, penerapan, dan harmonisasi hukum. Oke, baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke pembahasan yang ke-6. Oke, baik, kita masuk ke pembahasan yang ke-6, penyelesaian sengketa internasional. Penyelesaian sengketa internasional adalah proses menyelesaikan perselisihan antar negara atau entitas internasional lainnya dengan cara damai sesuai dengan prinsip hukum internasional. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kerjasama internasional. Pemahaman yang pertama yaitu prinsip dasar. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa internasional diatur oleh Piagam PBB pasal 2 ayat 3 yang menegaskan bahwa setiap sengketa harus diselesaikan secara damai tanpa mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, kita masuk pada pembahasannya jenis mekanisme penyelesaian. Yang pertama, penyelesaian damai. Itu ada negosiasi, upaya langsung antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Sifatnya fleksibel dan tidak melibatkan pihak ketiga. Yang kedua, mediasi, melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai solusi. Contohnya, mediasi oleh negara atau organisasi internasional seperti PBB. Yang berikut, konsiliasi, pihak ketiga mengusulkan rekomendasi setelah menyelidiki sengketa, tidak mengikat tetapi membantu menciptakan solusi yang adil. Yang berikut, arbitrase, penyelesaian sengketa oleh badan arbitrase berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Keputusannya bersifat mengikat, contohnya Mahkamah Arbitrase Internasional atau PCA. Yang berikut, pengadilan internasional melibatkan lembaga seperti Mahkamah Internasional atau ICJ atau pengadilan regional. Keputusan bersifat mengikat bagi pihak yang menerima yurisdiksi. Yang kedua, penyelesaian melalui pemaksaan.
Dalam hal ini digunakan jika cara damai gagal dan biasanya melibatkan sanksi internasional. Yang berikut, retorsi, tindakan yang sah tidak bersahabat seperti penghentian kerjasama. Berikut, reprisals, tindakan yang melanggar hukum tetapi dibenarkan sebagai balasan terhadap pelanggaran awal. Yang berikut, intervensi atau penggunaan kekuatan, dilarang kecuali diizinkan oleh Dewan Keamanan PBB. Contohnya lembaga penyelesaian sengketa internasional. Berikut, Mahkamah Internasional atau ICJ menangani sengketa antar negara. Yang pertama, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatasi sengketa perdagangan antar anggota. Yang berikut, International Tribunal for Law Asia menyelesaikan sengketa maritim. Dan juga kita masuk pada materi berikut, tantangan dalam penyelesaian sengketa internasional. Dalam hal ini, kurangnya komitmen pihak yang bersengketa untuk mematuhi keputusan. Kompleksitas yang melibatkan banyak pihak. Kedaulatan negara yang terkadang menghambat pelaksanaan keputusan internasional. Yang berikut, penyelesaian sengketa internasional merupakan elemen penting dalam menjaga ketertiban dunia dan membutuhkan kerjasama serta komitmen dari seluruh pihak yang bersengketa. Oke, baik, kita masuk pada materi yang berikut, yang ketujuh. Oke, baik, kita masuk pada materi yang terakhir, yang ketujuh, pengakuan dalam hukum internasional. Pengakuan dalam hukum internasional adalah tindakan di mana suatu negara atau entitas diakui keberadaannya, statusnya, dan kapasitasnya oleh negara atau entitas lain dalam sistem internasional. Pengakuan ini penting untuk menentukan hubungan hukum dan politik antara negara yang terlibat. Yang berikut jenis-jenis pengakuan. Yang pertama, pengakuan negara diberikan kepada suatu entitas yang memenuhi syarat sebagai negara berdasarkan Konvensi Montevideo 1933, yaitu memiliki wilayah tetap, memiliki penduduk tetap, dan memiliki pemerintahan yang efektif. Yang berikut, kemampuan untuk melakukan hubungan internasional. Contohnya, pengakuan terhadap Timor Leste pada tahun 2002 setelah meraih kemerdekaannya. Yang kedua, pengakuan pemerintah. Pada pemahaman ini diberikan kepada pemerintahan yang baru terbentuk, terutama dalam situasi perubahan politik yang disignifikasi seperti revolusi atau kudeta. Contohnya, pengakuan pemerintahan Taliban oleh beberapa negara pada tahun 2021. Yang ketiga, pengakuan de facto dan de jure. Pengakuan yang pertama yaitu de facto, pengakuan sementara terhadap keberadaan suatu entitas atau pemerintahan tanpa pengakuan penuh. Yang kedua, pengakuan de jure, pengakuan penuh terhadap keberadaan atau entitas atau pemerintah, termasuk hak-haknya dalam hukum internasional. Yang keempat, pengakuan subjek hukum internasional lainnya. Dalam hal ini diberikan kepada entitas non-negara seperti organisasi internasional, contoh WHO, atau kelompok pemberontak yang memenuhi syarat tertentu. Dalam hal yang berikut, fungsi dan implikasi pengakuan. Yang pertama, legitimasi. Pada pemahaman ini memberikan keabsahan hukum yang politik kepada entitas yang diakui. Yang berikut, hubungan diplomatik, membuka jalan untuk interaksi resmi antar negara termasuk perdagangan perjanjian internasional. Berikut, hak dan kewajiban. Entitas yang diakui dalam menuntut hak dan bertanggung jawab atas kewajiban internasional. Yang berikut, ada teori pengakuan. Yang pertama, teori konstitutif. Dalam hal ini menyatakan bahwa suatu entitas menjadi dari suatu negara dan subjek hukum internasional hanya jika diakui oleh negara lain. Yang berikut, kelemahan. Menimbulkan ketidakpastian karena bergantung pada pengakuan negara lain. Yang kedua, teori deklaratif. Deklaratif ini adalah menyatakan bahwa pengakuan hanya mengakui fakta yang sudah ada atau keberadaan negara atau entitas. Yang berikut, dasar teori ini tercantum dalam Konvensi Montevideo. Oke, yang berikut, tantangan dalam pengakuan internasional. Pengakuan seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik daripada kriteria hukum.
tidak adanya standar internasional yang baku untuk pengakuan. Sengketa pengakuan dapat menyebabkan konflik internasional seperti Taiwan atau Palestina. Pengakuan dalam hukum internasional adalah instrumen penting yang menentukan status hukum dan hubungan internasional suatu entitas. Meskipun penting, proses pengakuan seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik global. Oke, baik teman-teman, mungkin itu beberapa materi yang bisa saya jelaskan. Kalau ada salah kata, saya minta maaf. Oke, sampai jumpa di video berikut.